saja Positif, apa kabar? Saya Dista Nugraha bersama Anda dalam Bincang-Bincang. Kalau bicara tentang 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, berbagai acara, berbagai kegiatan juga dilakukan di seluruh Indonesia. Di Jakarta bahkan menjadi satu sejarah baru juga gitu ya, ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga hadir di tengah-tengah masa buruh di Jakarta untuk ikut merayakan, memperingati Hari Buruh. Setelah berpuluh-puluh tahun, Presiden Republik Indonesia tidak ada yang ikut langsung memperingati Hari Buruh bersama dengan para buruh. Apakah ini angin segar untuk bisa membuat buruh makin sejahtera, untuk bisa membuat undang-undang yang melindungi atau berpihak pada buruh juga bisa segera dituntaskan? Tapi apakah juga di Jawa Timur masih punya PR-PR lain, meskipun aksi di Jawa Timur juga berlangsung cukup damai dan direspon positif juga oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kami bahas refleksi Hari Buruh 2025 di Bincang-Bincang hari ini, tapi kami awali dengan video yang berikut ini. Hari ini hampir di seluruh wilayah Indonesia, seluruh elemen pekerja melakukan aksi turun jalan, tak terkecuali pekerja di Provinsi Jawa Timur. Sebagai langkah dalam memperjuangkan hak para pekerja, khususnya dalam kesejahteraan dan hak-hak buruh serta pekerja, belasan ribu pekerja dari berbagai daerah melakukan aksi turun jalan menuju titik nol Surabaya, tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya. Berbagai tuntutan dilontarkan menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang dianggap masih menyulitkan buruh, salah satunya terkait kenaikan pajak. Menyikapi Hari Buruh, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut belasan ribu buruh dari berbagai daerah di depan kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya. Dalam sambutannya, Khofifah tak hanya menerima 17 tuntutan yang diberikan oleh perwakilan buruh. Khofifah juga menyampaikan telah menyediakan 10.000 lapangan pekerjaan wirausaha bagi korban PHK dan juga akan menyediakan perumahan subsidi khusus buruh di Jawa Timur. Selain itu, Khofifah juga akan menambah kuota pendidikan bagi anak buruh di Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur akan menyiapkan pelatihan sekaligus sertifikasi bagi mereka korban PHK. 10.000 pelatihan dan sertifikasi. Kami ingin bahwa saudara-saudara semua tetap akan bisa mengakses pekerjaan dengan hasil yang layak, dengan hasil yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Kita tentu berharap peningkatan keterampilan panjenengan bisa mengakses pasar kerja yang lebih tinggi, lebih baik kesejahteraannya, bisa kita lakukan di Jawa Timur ini. Begitu pula soal berapa persen sesungguhnya putra-putri buruh bisa mengakses SMA dan SMK negeri. Kita akan menyiapkan 10 orang siswa untuk bisa mendapatkan beasiswa di SMA dan SMK swasta. Kebijakan ini sekaligus kita memberikan kado pada Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei besok. Meski kesejahteraan buruh di Jawa Timur saat ini terbilang stabil di tengah keresahan masyarakat terkait efisiensi anggaran yang dikhawatirkan berdampak pada lapangan pekerjaan dan juga perekonomian negara yang turut menjadi kekhawatiran bagi para pekerja, khususnya buruh pabrik atas adanya gelombang PHK. Lantas bagaimanakah langkah ke depan pemerintah dalam mengantisipasi adanya PHK massal yang memicu putusnya roda perekonomian keluarga? Di momen Hari Buruh ini akan kita bahas dalam Bincang-Bincang Refleksi Hari Buruh 2025. Ya, untuk membahas topik pada hari ini, pemirsa, kami bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio. Bersama kami ada Bapak Ahmad Fauzi, Ketua KSPSI Jawa Timur. Ada Mas Bagus Oktavian, pengamat hukum perburuhan dari UNAIR, dan juga Mas Tegar Risma Nuar,
pengamat ekonomi yang juga sudah bersama kami di sini. Pak Fauzi, Mas Bagus dan juga Mas Tegar, apa kabar malam hari ini? Baik, semangat Pak? Baik. Alhamdulillah ya. Ini juga yang baru pulang menyelesaikan aksinya hari ini. Nanti saya pasti akan mengawali dengan Pak Fauzi, tapi saya harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Kami update berbagai informasi seputar pelaksanaan haji 2025. Laporan langsung jurnalis Jawa Pos Dimas Ginanjar dari Tanah Suci. Diperketat. Kemarin saja itu pintu masuk di Mekah itu sangat ketat sekali. Saksikan update haji 2025 di program update siang dan update petang Jawa Pos TV. Kita bikin masjid yang baru di sini. Berbagai aksi pemirsa dilakukan memperingati Hari Buruh di 1 Mei 2025 ini dan tentunya termasuk juga yang dilakukan di Surabaya. Ada puluhan ribu massa yang memperingati Hari Buruh di depan kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya. Lebih detailnya saya langsung ingin ke Pak Fauzi, kabarnya tadi ada sekitar 40 ribu Pak yang mengikuti aksi. Berjalan relatif lancar, aman gitu ya hari ini dan ada 17 poin tuntutan kabarnya. Respon dari Bu Khofifah juga langsung menghadapi para buruh. Dari Pak Fauzi sendiri memperingati Hari Buruh tahun ini, poin-poin apa saja Pak yang cukup penting disampaikan? Terima kasih. Sebelum saya ke sana, tentu kami mengapresiasi kepada pemerintah pusat. Apalagi Presiden Prabowo ini yang terbaru. Penyambutan May Day yang terbaru. Gubernur kita adalah Gubernur Jilid 2, juga yang terbaru, tahun pertama untuk menyambut May Day ini. Gegap gempita di Jakarta luar biasa. Itu cerminan kamilah yang mengawali betapa Jakarta bersatu mulai tahun ini. Komunitas seluruh serikat pekerja, serikat buruh di Jakarta, itu baru dimulai tahun ini. Mungkin dia, para tokoh pekerja buruh di Jakarta Pusat di sana, memotret situasi Jawa Timur, di mana kami sudah bergabung 17 tahun yang lalu. Ini tidak gampang, Mas. Tidak gampang sekali. Bisa bayangkan, hampir 38 serikat pekerja, andai ikut tidak bersama dengan bungkusan namanya Gesper. Satu hari yang memperjuangkan serikat pekerja A meminta ini, 2 hari besok meminta ini, atau kita cerminkan, kita aplikasikan, satu serikat pekerja berdemonstrasi hari Senin, lusa serikat pekerja yang itu, ada dan seterusnya. Tidak cukup kalender 30 hari itu. Maka kami sebagai pimpinan tertinggi serikat pekerja, serikat buruh yang kami kemas dan kami labeli dengan nama yang begitu menggemparkan di Indonesia, namanya Gesper, Gerakan Serikat Pekerja Serikat Buruh se-Jawa Timur. Meskipun kami adalah berkonfederasi besar, namanya Ketua KSPSI, kamilah koordinatornya, kamilah ketuanya Konfederasi SPSI Jawa Timur itu. Kami melebur menjadi satu, menjadi kesatuan yang pada akhirnya siapapun yang sudah berbicara, apa itu di Jawa Timur maupun di nasional, kalau sudah Gesper bergerak, kalau sudah Gesper melakukan langkah, kalau Gesper sudah mohon maaf tanda tangan, insya Allah gubernur juga tidak bisa nyaman tidur, Pak Kapolda juga tidak terganggu kenyenyaan tidurnya, Pak Pangdam juga begitu. Maka bertubi-tubi 2-3 hari ini sampai tadi malam untuk berkoordinasi terus bagaimana May Day di Jawa Timur tertib aman. Tapi yakinlah, saya sampaikan kepada siapapun stakeholder yang ada di Jawa Timur, kami adalah organisasi yang berbasis massa,
Real, bukan basis massa yang bayaran. Real, kami bukan organisasi yang ecek-ecek. Kami dilahirkan sebuah organisasi yang besar. Militansi mereka adalah militansi yang luar biasa, yang cukup apik, sehingga ditonton rakyat se-Indonesia bagaimana Jawa Timur menjadi satu. Mereka kepanasan, tapi larut kepanasan itu mereka tidak terbakar hatinya. Kalau mereka demonstrasi kehujanan, tapi hatinya tidak beku. Mereka tetap menyuarakan idealisme, tetapi idealisme yang membangun. Dan kami punya taklid bahwa idealisme yang dikembangkan, disuarakan oleh pekerja buruh di Jawa Timur tidak boleh membunuh industri. Itu mahal, Mas. Ketika mohon maaf, ekonomi tidak baik-baik saja. Untuk itu, alhamdulillah, tadi menjelang maghrib, peringatan 1 Mei di Jawa Timur berjalan lancar. Orientasi kami, Kamtibnas juga menjadi pertimbangan nomor 1. Di tengah hiruk pikuk kami melakukan, katakan, euforia terhadap kebebasan berserikat, terhadap kami memperingati hari raya ini. Ini berarti proses yang cukup panjang, tapi akhirnya bisa dikatakan hasilnya mulai tampak dari solidnya Gasper ini ya Pak ya. Bahkan menjadi percontohan juga di nasional gitu gerakan-gerakan seperti ini. Iya, betul. Ini kalau tadi melihat respon dari Bu Khofifah, menurut Pak Fauzi seperti apa? Izinkan saya menyampaikan di tempat ini. Bu Gubernur, bukan saja saya dekat, tetapi hampir saya mengerti apa yang menjadi hati Ibu Gubernur. Terutama bagaimana kami menyodorkan proposal terbuka tentang tema peningkatan kesejahteraan. Apakah itu melalui bisik-bisik atau melalui telepon-telepon. Tapi yang jelas beliau sangat responsif. Terbukti hari ini bagaimana 17 tuntutan itu diakomodir 100%. Hanya kosakatanya aja yang diperbaharui. Artinya apa? Punya basis massa saja belum cukup. Punya power saja belum cukup. Kalau tidak bisa mengambil hati pimpinan, seperti yang ada di Jakarta yang dilakukan sekarang ini, mudah-mudahan soliditas Jakarta akan mampu menggoyahkan pikiran Presiden. Bahwa ada undang-undang yang masih, mohon maaf, katakan kurang berpihak kepada pekerja. Atau terlalu menenak pupukan dunia usaha. Mudah-mudahan juga Bapak Presiden mendengarkan. Meskipun kita tahu mendirikan dunia usaha juga tidak mudah. Kami terima kasih Ibu Gubernur, terima kasih Wakil Gubernur yang telah merespon, merinci satu persatu tuntutan kami, yang oleh karena itu dibukukan, ditandatangani di depan kami para tokoh pekerja, tokoh buruh dengan ikhlas dan ridho tanpa pressure sama sekali. Insya Allah komitmen Ibu Gubernur tanpa ada lautan manusia yang kurang lebih 41.000. Ya. Kita bisa bayangkan, manusia mengular dari bundaran Waru sejak 8 pagi, baru berakhir menjelang maghrib. Mereka kepanasan. Setelah Ibu Gubernur pidato dan saya menyampaikan pidato sebagai pimpinan serikat pekerja, serikat buruh yang tertinggi, masa 30% masih ada di Basuki Rahmat, bahkan masih ada sekitar di Kejaksaan. Tetapi mereka sanggup melaksanakan perintah organisasi, mereka hormat sami'na wa ata'na terhadap pimpinan organisasi. Saya salut maka untuk itu kepada pekerja buruh yang hari ini melakukan May Day, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ya, tentu nggak cuma Pak Fauzi juga ya, masyarakat juga melihat bahwa aksi yang dilakukan termasuk juga di Surabaya berjalan dengan sangat lancar, relatif juga ada, bisa dikatakan ada hadiah juga dari gubernur. Ada PR juga masih belum diselesaikan oleh pemerintah pusat, tapi juga kehadiran Pak Prabowo juga menjadi hadiah juga ini ya di May Day kali ini. Saya ingin ke Mas Bagus dulu. Mas Bagus, kalau bicara tentang tadi masih ada PR mungkin ya. Sebenarnya kalau Anda melihat dari kebijakan-kebijakan untuk undang-undang perburuhan, mana yang paling krusial? Apakah memang disebutkan di pidato Pak Prabowo tadi sudah mewakili itu? Baik, pertama saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi. Kemudian yang kedua saya mengapresiasi kebijakan dan tindakan dari Presiden kita Prabowo Subianto setelah 60 tahun pemimpin kita tidak pernah hadir di tengah-tengah buruh. Kemudian hari ini dengan mata kepala sendiri di panas-panas terik matahari, beliau hadir di tengah-tengah buruh yang memberikan kata hadiah bahwa
buruh hari ini cukup diperhatikan. Semoga kebijakan itu benar-benar terimplementasi dengan kebijakan beliau ke depan. Yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan ini Mas Dita. Ada beberapa poin yang saya cermati dari pidato Pak Prabowo. Yang pertama terkait dengan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh. Ini sangat penting. Kemudian yang kedua tentang Satgas PHK. Ini apalagi habis ini kita akan menghadapi beberapa tantangan ke depan terkait dengan nanti ekonomi akan dijelaskan oleh Pak Tegar mungkin ya. Bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja tadi disampaikan oleh Pak Fauzi. Itu nanti akan berimplikasi bisa jadi salah satunya adalah PHK. Nah ini perlu adanya Satgas PHK. Tadi sudah disampaikan oleh Presiden kita akan dibentuk Satgas PHK. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengenaan pajak. Ya gimana buruh ini yang tadi pendapatannya tidak seberapa kalau bisa dibebaskan pajaknya. Nah itu saya sangat sepakat. Tadi gubernur juga bilang bahwa anak-anak buruh harus diberikan beasiswa pendidikan. Itu penting untuk merubah nasib ke depan. Nah itu beberapa perusahaan ada yang melakukan seperti itu. Tapi ini harus ditunjukkan dengan aturan regulasi yang menyeluruh. Bahkan seluruh Jawa Timur. Dan yang keempat terkait dengan ini. Penahanan ijazah kemarin yang sempat viral, itu sudah aturan jelas pasal 42 Perda Jatim mengatakan bahwa semua surat-surat yang melekat pada karyawan buruh tidak boleh disita atau dilakukan penahanan oleh perusahaan. Nah itu penegakan hukum ini yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum gitu loh. Sehingga buruh ini dapat terlindungi secara hukum. Dan yang berikutnya tadi disampaikan oleh Pak Prabowo yaitu tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Yang hari ini tidak ada aturan terkait dengan pekerja rumah tangga. Ini sangat mengkhawatirkan. Dan yang berikutnya terkait dengan pekerja kapal laut. Sampai sekarang tidak ada aturan yang khusus untuk pekerja kapal laut. Yang kemarin isu-isu terkait dengan di kapal laut, bagaimana perbudakan di kapal laut di luar negeri itu sangat luar biasa. Yang itu korbannya adalah warga kita. Itu harus dilakukan evaluasi lebih jauh. Demikian Pak. Jadi sebenarnya ada banyak detail-detail juga yang harus mulai diperhatikan meskipun beberapa statement hari ini dari Presiden Republik Indonesia itu sudah seolah membawa angin segar gitu ya untuk ini bisa segera dituntaskan. Gitu. Tapi baik, nanti saya juga akan membahas terkait dengan kondisi perekonomian. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali dalam bincang-bincang. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis. Kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Ya, pemirsa, pada hari ini memang diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day, dan untuk pertama kalinya setelah 60 tahun Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir larut bersama dengan puluhan ribu buruh di Jakarta yang juga merayakan atau memperingati Hari Buruh ini. Kami hadirkan terlebih dahulu bagaimana Pak Presiden Prabowo Subianto juga mengaku akan mengkaji sistem outsourcing, lalu terlebih itu juga akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK. Kami hadirkan informasi berikut ini, pemirsa. Hal tersebut disampaikan Prabowo di hadapan 200.000 massa buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Silang Monas. Menurut Prabowo, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan mempelajari kondisi dan kesejahteraan para buruh. Mereka juga akan memberi masukan kepada Presiden terkait regulasi yang belum berpihak kepada para pekerja untuk segera dilakukan perbaikan. Juga kita
akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Subi yang melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan memutar undang-undang ini. Jadi saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja untuk memastikan tidak ada pekerja yang di-PHK semena-mena oleh perusahaan. Ya, pemirsa, tentu saja kehadiran Presiden Republik Indonesia ini juga menjadi angin segar gitu ya untuk kebijakan dari pemerintah, undang-undang yang juga akan segera diputuskan gitu ya, yang termasuk bagaimana undang-undang mengatur pekerja rumah tangga, bagaimana akan dibentuk Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh. Tapi apa sebenarnya arti kehadiran Presiden di May Day kali ini bagi para buruh? Saya ingin ke Pak Fauzi dulu, Pak. Presiden hadir, apa ini artinya? Apakah menyemangati moral dari para buruh untuk bisa segera undang-undangnya bisa terwujud yang diinginkan poin-poinnya, Pak? Oke, saya rasa kalau katakan kita melakukan euforia, saya juga setuju. Tetapi kalau itu dilakukan Presiden, saya menganggap ini luar biasa. Berani betul seorang Presiden Prabowo. Kita bisa bayangkan, Orde Baru yang mohon maaf katakan, hampir dipastikan jangan ada itu May Day. Bahkan isu-isu penting dilontarkan oleh pemerintahan Orde Baru pada 1 Mei itu ditaklikkan sebagai perayaan, mohon maaf, Partai Komunis, mohon maaf, gerakan-gerakan ilegal, yang artinya apa? Kebebasan berserikat sangat ditutup oleh Orde Baru. Hari ini ketika pemerintahan Gus Dur membuka lahan seluas-luasnya, tabir dibuka betul, undang-undang kebebasan berserikat, lalu kumpullah semua warga Indonesia pada saat itu, berjamur bak di musim hujan, tumbuh segar. Yang ada pada waktu itu, sering orang menyampaikan bahwa yang ada dulu SPSI. Apapun yang terjadi, kalau katakan minuman, dulu yang lahir minuman apa? A, begitu. Kita menyebutnya selalu SPSI, padahal Serikat Pekerja buahnya. Di tengah-tengah, mohon maaf, kebebasan yang dibelenggu oleh Orde Baru, kini tampil seorang Presiden Prabowo untuk menyampaikan tidak ada ketakutan sama sekali. Berbaur beliau kepada halayak ramai menemui buruh dan menganggap sebuah pidato, saya adalah presidennya buruh. Ini luar biasa. Katakan saya apa yang saya sampaikan tadi. 17 tahun yang lalu gubernur kita, khususnya Bu Gubernur yang sekarang ini, juga adalah gubernurnya buruh. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Presiden, menyampaikan saya adalah presidennya buruh, sama sekali bukan melukai hati pengusaha. Tidak. Ini adalah cerminan kebebasan berpendapat bahwa Presiden meskipun pasti akan dicaci maki oleh dunia usaha. Gimana sih bahwa Presiden ekonomi lagi tidak baik-baik saja? Kenapa sih akrab-akraban terhadap dunia pekerja, dunia buruh? Padahal ini sudah usai situasi politik.
Kalau Pak Presiden mengambil jalan aman, pasti tidak akan akan muncul stigma negatif bagi seorang Prabowo, Presiden Republik Indonesia, hanya menemui satu kelompok, satu kaum, yaitu apalagi kaum yang termarginalkan, apalagi pemilu masih lama. Itu kita bisa bayangkan gubernur kita. Untuk itu saya menyampaikan betapa luar biasanya 17 item usulan itu di ACC semua. Tanpa perdebatan yang panjang, menjelang subuh, dini hari baru kami keluar dari ruang meeting itu ditemani oleh Pak Kapolda dan Pangdam dan Forkompinda Jawa Timur yang lain. Tidak ada diskusi, gontok-gontokan, argumentasi ngotot, tidak. Artinya apa? Gubernur Jawa Timur yang alhamdulillah cikal bakal potret baik kehidupan buruh di Jawa Timur dipotret oleh Jakarta, bahwa ternyata kalau kita jadi satu, filosofi lawas bahwa sapu menjadi satu, menjadi gaung yang terbesar, menjadi power tersendiri. Gemetarlah Gubernur, gemetarlah, mohon maaf Pak Pangdam, kalau tidak direspon usulan Gesper, kalau tidak direspon usulan kaum minoritas, kaum termarginalkan yang namanya buruh dan pekerja ini, bisa gawat darurat Jawa Timur. Kamtipnas tapi menjadi torehan tersendiri bagi kami. Orientasi saya, walaupun banyak persoalan di lapangan, tapi Kamtipnas keamanan menjadi nomor satu untuk kita prioritaskan. Terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, kami ucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas suguhan politik yang kurang lebih 70 tahun tidak pernah kita menikmati seuforia seperti ini, seberani seperti ini Presiden Republik Indonesia. Iya, betul. Tapi memang di poin yang juga cukup penting adalah pembentukan Satgas PHK. Saya ingin ke bahasan ekonomi kali ini ke Mas Tegar. Apakah memang dari pandangan Anda, meskipun pemerintah juga terus gencar berusaha untuk menarik investor, menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya, tapi apakah ancaman PHK itu menjadi sesuatu yang rawan kali ini di tahun-tahun sekarang? Ya, baik Mas. Kalau kita lihat secara global dan makroekonomi secara nasional, terus kita nanti breakdown ke Jatim, global ini sekarang terjadi uncertainty ya, jadi ketidakpastian. Beberapa negara tuh mulai berserikat gitu ya, membentuk blok-bloknya sehingga tujuannya tetap satu, memperkuat ekonomi regionalnya, satu itu. Yang kedua, kalau kita lihat ekonomi secara dunia ini kan center epicentrumnya juga US gitu ya. US itu juga terjadi PHK di sana, efisiensi, bahkan itu efisiensi yang dilakukan oleh US, Amerika Serikat itu tembus sampai ke Indonesia. Beberapa lembaga donor yang karyawannya tidak sedikit juga di Indonesia, kayak misal USAID, MCI dan sebagainya. Kemarin teman saya ada di MCI juga terdampak gitu. Itu dari global. Kalau kita turun ke makro nasional, kita sempat ngalami deflasi. Deflasi ini kan bisa digambarkan sebagai suatu kondisi bahwa ekonomi itu lagi lesu. Nah, lesu ini juga ada dua hal. Satu, karena apakah memang terjadi kelesuan di hal produksi, artinya pabrik-pabrik itu produksinya turun, atau sebenarnya konsumen atau konsumsi rumah tangganya itu turun. Nah, jadi kita perlu tahu dulu, kalau kita lihat di Jawa Timur, manufaktur dan pertanian itu sebagai sektor pendorong ekonominya secara PDRB. Artinya apa? Kalau kita lihat Mede ini sangat relate ya, relate dengan manufaktur gitu. Kalau kita lihat Jawa Timur, manufakturnya 30% ekonomi Jawa Timur itu didorong oleh manufaktur. Maka kalau misalkan ada satu pabrik gitu ya, atau sentral produksi yang shutdown atau tutup, maka dampaknya ke mana-mana. Bisa ke atas secara makroekonomi atau regional ekonomi, bisa ke bawah ke kesejahteraan tenaga kerjanya. Jadi yaitu landscape ekonomi secara global, makroekonomi dan regional. Dan satu lagi yang perlu mungkin kita akan bahas dan menarik itu adalah landscape demografi. Indonesia ini usia produktif atau usia tenaga kerjanya, angkatan kerja, dan di-compare dengan penganggurannya itu lumayan jonjing gitu ya, jadi menarik gitu. Kalau tadi Pak Fauzi bahasnya dari buruh, akan lebih menarik lagi kalau kita pretelin gitu ya, kita pecah-pecah lagi sebenarnya angka umur usia kerjanya seperti apa. Sekarang yang paling terdampak, saya hampir tiap hari memonitor satu platform pekerjaan yang paling ya top of mind, LinkedIn gitu ya. Hampir tiap hari itu ada layoff.
Hampir setiap hari itu ada berita PHK. Kecil, besar, tiap hari ada. Jadi tiba-tiba statusnya jadi open to work gitu ya. Aku cari pekerjaan. Dan itu yang tadinya waktu tunggu cari kerjanya 6 bulan, ini bisa 1 tahun belum dapat. Gitu. Ya itu kondisi dampak dari ekonomi ke konteksnya hari ini May Day ya ke tenaga kerja. Saya rasa begini Mas, biar nyambung, biar apa itu hidup suasananya. Begini, apa yang disampaikan Mas Tegar, saya ingin meng-underline bahwa pemerintah saya setuju. Jangan bersikap apatis, jangan tidak optimis. Tetap berikan pernyataan-pernyataan yang berbau optimisme. Bahwa memang ekonomi ini global, nasional, regional. Lagi mohon maaf, bukan hanya turun, tapi gulung kuming. Ya, saya ingatkan begini. Sebelum tarif Trump itu ada, jangan-jangan pelaku industri labanya hanya 32% itu. Sekarang laba itu diambil oleh Presiden Trump, 32% itu. Kita bisa bayangkan rakyat Amerika itu kalau tidak diajak berunding, tidak akan mau dong kalau 32% ini kita ambil 50-50. Seorang eksportir akan mohon maaf, ayo kita 32%, 15% kau yang beli, 15% aku. Itu tidak mau ambil risiko ya. Kau itu mohon maaf, itu risikomu sebagai eksportir. Mohon apa yang telah dilakukan yang ada di Indonesia ini, Jawa Timur ingat. Hampir 100% ekspornya Amerika. Bayangkan. Hampir 100%. Amerika dengan geraknya dan lain-lain bisa saja melakukan langkah-langkah ekonomi. Dan saya yakin deflasi apapun, sebesar apapun Amerika, dia tidak tenang-tenang saja. Hari ini sampai kapanpun kata orang Amerika, kata Presiden Trump, dolarku masih laku. Begitu. Jadi memang harus direspon, harus diantisipasi. Apalagi Jawa Timur seperti yang Pak Fauzi bilang, ekspornya ya hampir 100% ke Amerika. Jadi ini yang juga harus diantisipasi. Apakah Satgas PHK ini memang akan mengamankan kondisi itu, dan apa sebenarnya aturan yang valid gitu ya terkait dengan Satgas PHK? Nanti kami lanjutkan lagi usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Ratusan warga yang ingin melamar kerja sebagai pekerja PJLP kembali antri. Kedatangan mereka untuk menaruh berkas lamaran kerja PJLP mulai dari petugas PPSU hingga pemadam kebakaran. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. Bersama saya Nareswari Lila, this is Automadness. Yang sekarang lagi tren di Indo, kebanyakan mobilnya pakai airsas, flat body, tapi bikinannya yang rapi, yang proper. Automadness hanya di Jawa Pos TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari berbagai sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di Jawa Pos TV. Negeri ini kaya budaya, etnis, dan tradisi. Menyimpan kekayaan alam dan anugerah keberagaman. Telah teruji menjadi satu dalam bingkai kebinekaan. Hasanah Indonesia di Jawa Pos TV.
Ya, melanjutkan bincang-bincang kali ini pemirsa masih berkaitan dengan PHK dan antisipasinya. Pemerintah juga akan membentuk Satgas PHK. Kabarnya seperti itu, yang itu juga sudah dikeluarkan statementnya oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di acara peringatan May Day. Saya ingin ke Mas Bagus kalau terkait dengan ini, dari konteks hukum perburuhan, pembentukan Satgas seperti ini, apa yang harus diperhatikan supaya langkahnya nanti konkret gitu? Baik, terima kasih Pak Dista. Untuk Satgas PHK ini sebenarnya saya juga mengapresiasi ya, karena aturan tentang PHK itu sudah tertuang di dalam PP 35. Tapi kemudian PP 35 itu merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti kita tahu bahwa lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini kontroversi. Betul. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang 168 tahun 2023. Bahkan Mahkamah Konstitusi itu menekankan kepada Presiden dan DPR memberikan PR ini ya? Iya, memberikan PR kepada Presiden dan DPR untuk membentuk undang-undang tersendiri tentang ketenagakerjaan, di mana mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Nah, oleh karena itu ini kesempatan nih bagi pemerintah, bagi Presiden, bagi DPR, bahwa kalau mau membentuk aturan tersendiri untuk ketenagakerjaan yang keluar dari Undang-Undang Cipta Kerja, Satgas ini dimasukkan sebagai badan tersendiri untuk melindungi hak-hak pekerja dalam konteks terjadinya PHK. Demikian. Jadi ini merupakan tantangan bagi Presiden dan DPR. Jadi sebenarnya ini momen yang tepat gitu ya? Tepat sekali. Ini udah momennya untuk membentuk itu gitu ya. Tapi kalau bicara tentang PHK, saya ke Pak Fauzi lagi. Pak Fauzi kan memang kalau Bu Gubernur juga udah beberapa kali ketemu dengan kalangan pengusaha, meminta mereka untuk jangan ada PHK lah gitu, terutama di Jawa Timur. Ini memungkinkankah gitu untuk ini bisa diwujudkan gitu di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini, tarif dagang Amerika Serikat juga menghadang kita juga untuk berkembang seperti itu, gimana Pak? Sebenarnya apa yang dilakukan Bu Gubernur boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan sesungguhnya itulah yang harus dilakukan sebagai pimpinan tertinggi pemerintah Provinsi Jawa Timur, merangkul para pengusaha untuk diberikan nilai-nilai optimisme agar hari esok masih ada, agar tidak terbuai dengan keadaan ekonomi global. Untuk itu, kalau ada judul banyak perusahaan yang di PHK sebelum tarif Trump, itu sudah loyo sekali dunia usaha ini. Kita bisa bayangkan pada waktu malam takbir, katakan begitu. Kita orang lapangan, Mas. Apa yang terjadi di pasar-pasar di Jawa Timur, mulai Trenggalek hingga Banyuwangi, atau bahkan di seluruh Indonesia, senyap, sepi, bak kuburan. Padahal orang menunggu, mohon maaf, nilai rupiah akan bergelimangan di dunia pasar itu. Akan terjadi transaksi yang luar biasa. Ditungguin itu sampai menjelang subuh. Hampir mau sholat itu. Nggak ada toko yang dia siapkan 24 jam. Begitu ditunggu, dia bangun yang ketok-ketok pintunya, tokonya, 2-3 orang, bayangkan. Artinya lesu betul ekonomi ini. Maka ada yang disampaikan secara terbuka, Bu Gubernur, Bapak Presiden, saya tidak mampu sudah, tidak kuat tenaga saya, oleh karena itu efisiensi, oleh karena itu PHK. Meskipun Bu Gubernur menyampaikan bahwa kalau bisa Pak, terhadap dunia usaha yang 19 hari dikumpulkan di kantor Gubernur, kalau bisa Pak, kurangi jam kerjanya, kalau bisa Pak, kurangi, mohon maaf, insentif-insentifnya terhadap para direktur dan lain-lain. Ini kan langkah efisiensi atau PHK yang sebelum hari H atau PHK itu dilaksanakan. Untuk itu bagus. Namun, Mas, saya sampaikan di tempat ini, tanpa tarif Trump saja, betul apa yang disampaikan para ormas, para LSM dan organisasi di Indonesia. Indonesia ekonomi nasional lagi lesu. Kalau mereka bilang lebih ekstrim, Indonesia gelap. Tapi kita tidak setuju Indonesia gelap. Artinya apa? Optimisme harus kita bangun. Kita yang pelaku di lapangan. Dan dunia usaha, para pengusaha, kita tetap wanti-wanti. Bro, bos, tolong bos. Kalau itu terjadi PHK, itu nomor terakhir setelah kita melakukan cara-cara yang patut atau dilindungi oleh undang-undang. Oke, baik. Termasuk juga bagaimana sebenarnya Jawa Timur yang Bu Gubernur juga selalu mengatakan bahwa Jawa Timur akan menjadi gerbang baru Nusantara. Apakah ini akan ada optimisme baru di sana dan bagaimana peluang ekonominya? Nanti kami bahas lebih lanjut di Bincang-Bincang. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu.
Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. 346 desa kelurahan di Kabupaten Sidoarjo diharapkan berdiri di tiap-tiap desa sesuai dengan pengembangan potensi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk pansel khusus untuk melakukan seleksi calon anggota komisaris. Pihak pengelola melaporkan oknum penghuni berinisial SH ke Polda Jawa Timur terkait tindakan penghasutan, intimidasi, dan perusakan fasilitas. Untuk membangun optimisme tentu harus dilakukan juga, termasuk Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa juga selalu menggaungkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Apa ini bisa menjadi optimisme baru terkait juga dengan perekonomian di Jawa Timur? Saya ingin langsung ke Mas Tegar nih. Kalau melihat optimisme yang dibangun oleh Bu Gubernur di Jawa Timur, apa pengamatan Anda terkait dengan gerbang baru Nusantara ini? Oke, ini sebenarnya konsep ekonomi regional gitu. Di mana dulu tuh ada zaman Pak SBY itu ada MP3EI, Master Plan Percepatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Nah dari dulu Indonesia tuh pakai Jawa Timur sebagai hub, ya. Jadi kenapa terminal peti kemas tuh ada di Indonesia di Jawa Timur, karena Indonesia Timur tuh hubnya ya di Surabaya gitu. Makanya dibentuk beberapa proyek strategis PSE. Teluk Lamong dan sebagainya, yaitu tujuannya untuk connectivity dulu. Kalau connectivity rantai pasoknya udah jadi, maka downstreamnya atau upstreamnya akan jadi. Upstream itu apa? Upstream itu manufakturnya. Kalau manufakturnya jadi, berarti pabrik itu pasti butuh bahan baku. Bahan bakunya dari mana? Rata-rata bahan bakunya kalau kita ngomong lokal berarti ada di Jawa Timur. Tadi saya bilang bahwa sektor pertanian dan manufaktur itu adalah sektor pendorong ekonomi Jawa Timur saat ini. Sudah cocok sekali. Satu lagi, Surabaya itu punya konektivitas transportasi yang baik. Yang daya tampung ekonominya masih bisa ekspansi dibandingkan dengan Jakarta misalkan. Jakarta sudah segitu aja. Mulai transformasi dari manufaktur ke jasa. Surabaya tidak, Jawa Timur tidak. Masih ada kuenya. Jadi kue itu masih bisa dinikmati, masih bisa diolah. Dan ini sebenarnya adalah integrasi dari policy maker-nya. Jadi kebijakan publik yang terus berantai, mulai dari presiden yang sebelumnya sampai hari ini. Dan MP3EI itu diwujudkan salah satunya, dulu itu ada Jatimnomics. Zaman Gubernur Pak Soekarno. Pak Soekarwo itu ada Jatimnomics. Itu juga menjadikan Jawa Timur sebagai hub. Intinya bahwa sebelum ada perluasan pembangunan di Indonesia Timur, Jawa Timur dulu dijadikan. Nah sekarang udah jadi nih, infrastrukturnya udah jadi, maka udah saatnya remnya dikurangi, gasnya ditambah. Nah ini harapannya apa? Harapannya nanti spillover ekonomi. Definisinya adalah satu aktivitas ekonomi, entah itu dalam bentuk kebijakan, entah itu dalam bentuk sinergi pengusaha dengan pemerintah, atau apapun, itu menghasilkan daya ledak ekonomi yang bermanfaat buat masyarakat. Nah itu yang diharapkan dari hub ini. Diharapkan dari setiap inisiasi dari ekonomi. Spillover-nya yang paling penting. Ya, begitu sih. Jadi sebenarnya menarik ya, potensi di Jawa Timur masih cukup besar, masih bisa dikembangkan, dan masih terus juga menjadi perhatian dari pemimpinnya di Jawa Timur gitu. Saya ke Mas Bagus kalau gitu. Kalau Jawa Timur masih dikatakan punya potensi gitu ya, apa yang harus dilakukan bagi para buruh untuk juga mensupport dari iklim ini gitu ya, masih potensi ini ada, dan kepala daerah harusnya punya kebijakan apa nih untuk memaksimalkan ini? Jadi kalau melihat dari tadi yang disampaikan oleh Pak Tegar bahwa Jawa Timur itu merupakan hub dan merupakan patron gitu ya untuk daerah-daerah sekitarnya, memang saya rasa pemerintah harus punya strategi, ya kembali lagi strategi untuk bagaimana memberdayakan buruh ini, yaitu melalui perlindungan bagi buruh. Kemudian yang kedua terkait penumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pekerja atau pekerja-pekerja yang menumbuhkan pekerjaan banyak gitu loh. Oleh karena itu pemerintah juga harus punya aturan untuk mencegah akses dari luar yang terus menjaga bagaimana buruh ini tidak terdistraksi atau tidak turun. Artinya tantangan pemerintah ini cukup banyak, selain
teknologi, kemudian artificial intelligence, dan juga bagaimana sekarang ini, hari ini, industri itu sudah tidak lagi memakai manusia. Nah, ini yang perlu dikembangkan oleh pemerintah, bagaimana melindungi itu. Misalnya jalan tol, sekarang udah nggak pakai lagi manusia. Betul. Nah, oleh karena itu perlu bagaimana pemerintah tetap menjaga nih, agar buruh, agar perusahaan-perusahaan, agar industri tetap memakai manusia. Jadi ada beberapa persen yang boleh dikerjakan oleh AI, oleh robot, oleh teknologi, tapi ada beberapa persen yang tetap harus dilakukan oleh manusia. Walaupun bisa digantikan oleh AI misalnya, oleh teknologi, tapi tetap menjaga agar manusianya bekerja. Ini bukan menafikan teknologi, tapi tetap menjaga agar manusianya ini tetap berdaya, seperti itu. Dan itu menjadi tugas PR dari kepala daerah juga di Jawa Timur, khususnya Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, untuk punya kebijakan-kebijakan yang membuat iklim investasi berjalan, namun juga bagaimana tenaga kerja ini juga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nanti saya masih akan punya satu segmen terakhir, Pulisa, usai jeda kami kembali. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Refleksi Hari Buruh 2025, pemirsa, lalu apa yang memang harus menjadi catatan penting untuk bisa membuat buruh semakin sejahtera, buruh juga bisa tetap mendapatkan porsi pekerjaannya di tengah tantangan teknologi, tantangan ekonomi yang bisa jadi mengancam para buruh itu sendiri. Saya ke Pak Fauzi terlebih dahulu. Pak Fauzi, di 1 menit terakhir, apa nih yang akan dilakukan oleh para buruh untuk bisa tetap eksis di tengah tantangan ekonomi, teknologi dan sebagainya, dan janjinya Pak Fauzi dari KSPSI kan juga sinergi dengan iklim usaha juga. Oke, tentu nomor satu adalah disiplin. Etos kerja itu perlu ditingkatkan, bahwa buruh Indonesia, pekerja Indonesia, dengan jangan di stigma buruh yang negatif, aras-arasan, malas dan lain-lain. Tetap optimisme, disiplin tingkat tinggi, etos kerja ditingkatkan untuk membantu keberlangsungan perusahaan. Juga demikian para pengusaha. Yakinlah bahwa hari esok masih ada harapan. Jangan merenung, apalagi putus asa. Rangkul dunia tenaga kerjamu, rangkul karyawannya dengan sebaik-baiknya. Lalu siapa tahu di tengah rangkulan yang erat, kedua belah pihak masing-masing sadar bahwa pekerja butuh pekerjaan, bahwa dunia usaha butuh tenaga kerja dan lain-lain. Siapa tahu menjadi output yang tak terhingga sesuai dengan harapan perusahaan. Dengan sendirinya kesejahteraan pekerja buruh di perusahaan meningkat, dan oleh karena itu ekonomi Jawa Timur dengan sendirinya akan meningkat. Baik, saya ke Mas Segar. Mas Segar, optimisme perekonomian di tengah kondisi yang ketidakpastian global ini seperti apa di Jawa Timur khususnya? Oke, perlu kita beri catatan bahwa Jawa Timur ini ekonominya hampir selalu di atas nasional. Satu itu. Yang kedua, iklim investasi itu sangat menarik di Jawa Timur. Datanya menunjukkan seperti itu. Jadi kita harus sampaikan. Yang ketiga, yang menarik di konteks hari ini adalah buruh tuh usianya udah usia saya. Jadi 25 up sampai 40. Artinya apa? Artinya ini, dan demografi kita itu kan demografi muda ya. Jadi piramida penduduknya banyak di usia muda. Nah, memang tantangannya selalu ada, ekonomi lesu dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Nah, yang menjadi catatan bagi saya adalah ketika terjadi pemutusan, ya, dan ini sangat personal dengan saya, karena banyak teman saya ada di situ, keberpihakan negara terhadap buruh, ya, terhadap buruh itu juga karyawan, terhadap karyawan itu menurut saya hari ini semakin baik. Ada JKP. Itu ngover 5 bulan. Nah, sayangnya yang jadi catatan adalah
waktu tempuh mencari pekerjaan baru itu sekarang nggak 6 bulan. Rata-ratanya lebih dari 6 bulan. Maka JKP-nya tidak bisa mengcover. Nah, kalau JKP tidak bisa mengcover, itu akan spill over, konsumsi dari mana dan sebagainya. Nah, jadi ya Jawa Timur baik secara ekonomi, potensinya baik, kuenya masih besar, masih bisa dinikmati, tapi ada fundamental di sisi ketenagakerjaan, supply demand-nya belum capai equilibrium. Ya, nah, itulah yang harus diselesaikan oleh policy maker-nya. Saya ingin ke Mas Bagus, tapi saya lihat waktu ternyata sudah habis, Mas Bagus. Terima kasih sekali sudah memberikan ulasannya pada malam hari ini. Mas Sigit juga terima kasih, dan juga Pak Fauzi terima kasih di tengah kesibukannya. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami untuk bincang-bincang hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu, dan tentunya mudah-mudahan ini peringatan May Day tahun ini bisa menjadi tonggak untuk bisa membuat buruh semakin sejahtera. Aturan-aturan undang-undang juga bisa lebih berpihak kepada para buruh, dan iklim usaha investasi di Indonesia juga masih bisa terus berjalan positif. Saya Rizal Nugraha pamit dari Bincang-Bincang, kita jumpa lagi lain waktu. Sampai jumpa.